Bab 1127. Pada saat ini semua harapannya hancur, jadi dia tidak lagi memiliki iman untuk hidup, dan kematian adalah semacam kelegaan baginya. Jadi dia menusuk pisaunya dengan sangat gembira, tanpa ragu sedikitpun, melihat dia akan memercikkan darah di tempat, tapi tiba-tiba, pergelangan tangannya terbanting, telapak tangannya lepas tak terkendali, dan pisau meja di tangannya menjerit. Itu jatuh ke meja dengan suara. Nyonya Du tiba-tiba mendongak dan melihat bahwa Lin Yu yang telah mengambil pisau di tangannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Nyonya Du bertanya dengan suara dingin, Anda telah menemukan orang itu, apalagi yang ingin Anda lakukan? Dia berkata bahwa dia melihat matanya dan membersihkan alisnya, matanya bersinar karena cemburu, dan dia menunjuk ke wajahnya dan berkata dengan tegas, bahkan jika kamu ingin membalas dendam padaku dan mencukur wajahku, tidak ada yang merusak wajahku. Sementara dia berbicara, tubuhnya gemetar. Dia tahu bahwa Lin Yu ingin mempermalukannya. Faktanya, membiarkannya hidup sekarang adalah penghinaan terbesar baginya. Dia tidak bisa membayangkan betapa dia akan menarik perhatian dan ejekan jika dia menghadapi orang-orang yang dia kenal sebelumnya dengan penampilannya saat ini. Apakah kamu ingin mengembalikan penampilanmu yang sebelumnya? Ingin memiliki obat cair yang tidak pernah bisa habis? Lin Yu mengabaikan kata-katanya, tiba-tiba berbalik dan bertanya dengan santai. Nyonya Du tercengang ketika mendengar kata-kata Lin Yu yang tiba-tiba. Dia menatap Lin Yu dengan semua keraguannya, dan kemudian berkata dengan wajah tenang, apa maksudmu? Dia tidak tahu apa yang dimaksud Lin Yu dengan mengatakan ini, tetapi dia tahu bahwa tidak mungkin memiliki obat cair yang tidak akan pernah bisa habis, karena Rong Hesu sudah mati. Saya baru saja mengatakan bahwa jumlah obat cair yang ditinggalkan oleh Rong Hesu sebelum kematiannya dibatasi, dan pada akhirnya akan habis suatu hari nanti. Tetapi jika Anda melakukan sesuatu untuk saya dapat memberi Anda obat cair yang tidak akan pernah bisa habis. Lin Yu menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam kepada Nyonya Du. Nyonya Du tidak bisa menahan gemetar ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu. Dia menatap Lin Yu dengan curiga dan bertanya, kamu boleh memberi saya cairan obat yang tidak akan pernah bisa habis. Apakah kamu berbicara gila? Saya pikir perlu diingatkan bahwa saya, He Jiarong, adalah Presiden Asosiasi Medis China. Lin Yu mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, jika saya tidak berada di bawah Rong Hesu hanya pada keterampilan medis, saya pasti akan dapat membuat hal-hal yang dia bisa buat. Mendengar kata-kata Lin Yu, Nyonya Du tidak bisa membantu melebarkan matanya karena terkejut. Dia menatap Lin Yu dengan beberapa keraguan, dan berkata, apakah kamu yakin kamu bisa membuatnya? Karena itu bisa dibuat, dia membeku sesaat. Mengapa Anda tidak menyiapkannya lebih awal? Karena menurutku tidak memalukan bagi seseorang untuk menua secara alami. Lin Yu berkata dengan ringan, dibandingkan dengan memperbaiki penampilan orang, saya lebih bersedia untuk meningkatkan fisik orang, dan saya lebih bersedia untuk meningkatkan kehidupan manusia. Inilah perbedaan esensial antara dia dan Rong Hesu. Rong Hesu hanya memperhatikan penampilan, mengobati gejalanya tapi bukan akar penyebabnya, semuanya demi uang. Dan Lin Yu memperhatikan ke dalam dan peningkatan fundamental, semuanya untuk kebaikan layanan. Jadi, bahkan jika dia dapat mengembangkan solusi obat semacam ini yang dapat membuat orang awet muda selamanya, dia tidak mencobanya, tetapi mengembangkan solusi lisan Li Changsheng untuk meningkatkan fisik manusia. Karena inilah kekuatan pendorong terbesar untuk kemajuan seluruh profesi medis dan masyarakat manusia. Bisakah kamu benar-benar mengarangnya? Melihat Lin Yu sangat percaya diri, Nyonya Du bertanya dengan ragu-ragu. Apakah Anda punya pilihan lain sekarang? Lin Yu merentangkan tangannya dan tersenyum dengan tenang, harapan lebih baik daripada tanpa harapan, kan? Madame Du mengertakkan gigi dan bertanya dengan suara yang dalam, lalu apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu?
Ekspresi Lin Yu tiba-tiba menjadi lurus ketika dia mendengar suara itu, dan mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya ingin Anda terus berkomunikasi dengan Sekte Suanyi dan membantu saya mencari tahu di mana Sekte Suanyi, dan Sekte Suanyi. Struktur dan tata letak internal, dan saya harap Anda bisa pergi ke Suanyimen beberapa kali secara langsung. Mendengar perkataan Lin Yu, mata Bai Rentu tiba-tiba menjadi serius, bahkan, dia pernah ke sekolah dokter misterius sebelumnya, tapi setiap dia pergi, ada orang yang khusus untuk membimbingnya, setiap datang dan pergi, dia berjalan. Itu hanya jalannya, jadi dia tidak peduli dengan tata letak spesifik dari dokter misterius itu. Tetapi dia tahu bahwa pengobatan yang mendalam itu tidak dapat diduga. Ketika Nyonya Du mendengar kata-kata Lin Yu, dia tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan bingung, Anda meminta saya untuk membantu Anda mengetahui tata letak pintu Dr. Gusuan. Tidakkah kamu ingin aku pergi ke rumah dokter misterius secara langsung? Ketika kamu sudah terbiasa dengannya, aku dapat mengikuti permintaanmu dan lulus dengan percaya diri. Lin Yu berkata sambil tersenyum, meskipun dia ingin pergi ke pintu dokter misterius secara langsung, perbedaan dari permintaan Nyonya Du barusan adalah dia tidak akan pergi sendiri, tetapi dengan sekelompok orang. Faktanya, ketika Yan Kun menyerahkan Stardow Order kepadanya dan mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu tentang shelter ke-28, dia sudah merencanakannya. Setelah dia menemukan semua orang di shelter ke-28, dia mengajak mereka untuk mengambil inisiatif menyerang. Pergi ke Suanyimen. Bukankah Wan Xiu dan Ling Xiao selalu ingin menangkapnya? Lalu ia berinisiatif mengirimkannya ke pintu, meratakan pintu dokter misterius itu, dan membasmi mereka kedua monster tersebut. Dan jika dia meratakan gerbang dokter misterius, dia secara alami akan mengetahui struktur di dalam gerbang dokter misterius. Dia masih mengkhawatirkan masalah ini, tetapi dia tidak menyangka Nyonya Du akan muncul dan langsung memecahkan masalah dalam pikirannya. Nyonya Du telah bersama dengan para dokter misterius selama bertahun-tahun, dan mereka saling mengenal dengan baik, dan para dokter misterius juga sangat mempercayai Nyonya Du. Jadi jika Nyonya Du dapat membantu mereka, banyak hal akan menjadi lebih mudah. Kamu benar-benar ingin pergi ke dokter misterius. Kenapa? Nyonya Du kaget beberapa saat, merasa sedikit tidak bisa melihat Tuan He di depannya. Karena saya lebih pasif, saya lebih suka menyerang secara aktif. Lin Yu tersenyum acuh tak acuh, dan berkata dengan tidak tergesa-gesa, katakan saja, ya atau tidak. Jika kamu tidak setuju, kamu bisa pergi sekarang. Aku akan memaafkanmu sekali demi membersihkan alismu, tetapi jika Anda berani memukul idenya, maka saya berjanji Anda akan mati dengan menyedihkan. Dia sedikit gugup ketika berbicara. Sayang jika Budu tidak membantunya. Dia mungkin tidak akan pernah menemukan koresponden internal yang cocok. Nyonya Du meraih tas di atas meja dan hendak pergi, tetapi ekspresinya berubah. Kemudian dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam, "Oke, saya berjanji kepada Anda, tetapi saya harap Anda dapat mengandalkan kata-kata Anda dan membantu saya membuat cukup obat cair." Tidak masalah. Lin Yu menghela nafas lega ketika mendengar kata-kata itu, tersenyum, dan berkata, "Jadi, ketika kamu berbalik, kamu harus berurusan dengan dokter misterius itu. Pertama, tanyakan kepada mereka apakah kamu ingin 2 botol obat cair. Kemudian kamu hanya perlu memberi saya 1 botol, bukan setengahnya. Bulan, saya pasti akan mencari tahu rumusnya." Dengan kepekaannya terhadap bahan obat, ia dapat menentukan secara akurat obat-obatan yang dibutuhkan dan proporsinya hanya dalam beberapa menit. Ini bukanlah tugas yang sulit sama sekali. Setelah mencapai kerjasama dengan Nyonya Du, Lin Yu merasa lebih tenang di hatinya, dan tidak lagi terlalu takut pada Wan Xiu, karena Madame Du setara dengan sepasang mata yang ditempatkan di samping Wan Xiu. Segera, polisi yang berpatroli bergegas, tetapi setelah mengetahui identitas Lin Yu, mereka dievakuasi dalam sekejap.
Setelah membayar kerugian restoran, Lin Yu dan Madam Du juga pergi secara terpisah. Lin Yu sedang dalam perjalanan. Yu menelepon Hao Ningyuan dan bersiap untuk berdiskusi dengan Hao Ningyuan tentang pembukaan besok. Tapi setelah telepon dijawab, bukan suara Hao Ningyuan, Presiden He, "Halo, saya Sekretaris Menteri Hao, Xiao Zhang. Halo, saya ingin bertemu Menteri Hao, dan saya perlu berdiskusi dengannya tentang pembukaan institusi medis TCM besok." Lin Yu berkata sambil tersenyum. "Menteri Hao, dia di rumah sakit, tidak nyaman untuk menjawab telepon." Sekretaris Zhang berkata dengan ragu-ragu. "Tidak nyaman." Lin Yu terkejut ketika mendengar ini, dan cukup terkejut, dia ingat bahwa Hao Ningyuan dalam keadaan pikiran yang sangat baik ketika dia menelepon Hao Ningyuan di sore hari. Mengapa dia dirawat di rumah sakit pada malam hari? Apa terjadi sesuatu? Ekspresi Lin Yu berubah, dan dia buru-buru bertanya, "Anda tahu, Hao Ningyuan adalah tulang punggung industri medis China. Jika dia jatuh sakit, pembukaan institusi medis TCM besok akan terpengaruh secara langsung." "Baik." Sekretaris Zhang di ujung lain telepon tiba-tiba nadanya sedikit menangis, dan berkata dengan getir, "Direktur Hao sedang marah."